Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat mengikuti bulan suci Ramadan ini dengan penuh baik. Dari yang kita berharap agar kita dapat memasuki Ramadan dan Allah menyampaikannya, itu merupakan satu kenikmatan yang sangat besar. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak solawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Asahan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang muslim yang gaul. Muslim yang gaul, yang bagaimana yang dimaksud dengan muslim yang gaul? Ada yang mengatakan bahwa gaul itu adalah ia orang yang terkenal, orang yang memiliki banyak fans. Gaul itu adalah orang yang memiliki wawasan yang luas, mengetahui perkembangan zaman. Dari yang sekedar informasi perselingkuhan antara selebritis, atau mungkin film-film yang berbau kekerasan ataupun menimbulkan hawa nafsu. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang gaul itu adalah yang hidupnya hedon. Ada juga yang mengatakan bahwa yang gaul itu adalah orang yang nongkrongnya di kafe, belanjanya di mall, kemudian hangout dengan teman-temannya, dan juga chatting-chattingan dengan lawan jenisnya. Apakah hanya sesederhana itu definisi dari gaul itu? Maka dalam Islam, gaul adalah orang yang berprinsip. Maka insan yang gaul adalah orang yang berprinsip. Maka seorang mukmin atau seorang muslim yang merupakan umat terbaik, ketika dia tidak memiliki prinsip hidup, ini merupakan hal-hal yang sangat lucu sekali. Maka seorang muslim yang memiliki prinsip atau insan yang gaul itu adalah insan yang memiliki prinsip. Dalam Islam ada banyak prinsip yang dapat kita pegang. Salah satu contohnya hidup mulia atau mati syahid. Ini bisa kita jadikan satu prinsip di dalam hidup kita agar senantiasa menjadi yang terbaik. Namun muslim yang gaul itu dapat kita lihat dari 7 sifat. Ketika 7 sifat ini berada pada seorang muslim, maka bisa dikatakan muslim tersebut adalah muslim yang gaul. Yang pertama adalah salimul akidah. Sifat yang pertama adalah akidah yang bersih. Seorang muslim yang gaul harus memiliki akidah yang bersih. Kenapa demikian? Karena ketika seorang muslim memiliki akidah yang bersih, maka ia akan berbuat yang baik-baik dan akan meninggalkan yang buruk-buruk. Karena seorang muslim yang gaul, ia meyakini bahwa semua yang ia buat semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang gaul atau muslim yang gaul itu akan berhati-hati dalam melaksanakan kegiatannya dalam kesehariannya. Maka muslim yang gaul itu tentunya adalah muslim yang menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah untuk mempertanggungjawabkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Hadirin yang dirahmati Allah, masalah akidah ini sangat kompleks sekali, sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah di tengah-tengah para sahabat,
dakwah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah perbaikan akidah atau pembinaan akidah, pembinaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang harus dimiliki seorang muslim yang gaul adalah sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Maka seorang muslim yang gaul, ia tidak akan pernah berprinsip dengan prinsip-prinsip hukum setan dan hukum hawa nafsu. Seorang muslim yang gaul akan berprinsip kepada hal-hal yang benar, yang sesuai dengan garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Yang artinya, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita ingin beribadah, hendaknya kita memperhatikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, seorang muslim yang gaul itu adalah memiliki sifat matinul khuluq, yang artinya memiliki akhlak yang kokoh. Seorang muslim yang baik atau seorang muslim yang gaul itu memiliki akhlak yang baik. Di antara teman-temannya, di antara saudara-saudaranya, ia senantiasa menjaga lisannya agar tidak menyakiti hati orang lain. Ketika di tengah-tengah sahabatnya, ketika di tengah-tengah saudaranya, tentunya dia juga menjaga sikapnya. Dia juga menjaga sopan santunnya. Karena ini merupakan tuntunan dari akhlak yang baik. Rasulullah SAW diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini ialah untuk memperbaiki akhlak. Dan pada diri Rasulullah itu sungguh banyak suri tauladan yang dapat kita ambil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Yang artinya sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ayat ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah SAW turun ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak, dan akhlak Rasulullah sungguh sangat mulia. Allah sendiri memuji apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh muslim yang gaul adalah memiliki fisik yang kuat. Seorang muslim yang memiliki fisik yang kuat dan kesehatan yang terjaga, ini merupakan muslim yang gaul. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya muslim yang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Untuk itu kita senantiasa menjaga diri kita dari begadang malam mungkin, yang sampai pagi kita hanya menghabiskan waktu untuk bermain game online, hanya menghabiskan waktu untuk menonton di YouTube atau apa segala macamnya, hal-hal yang tidak baik. Maka hal-hal yang seperti ini tentunya kita kurangin untuk menjaga kesehatan kita. Kita jaga pola makan kita jaga waktu olahraga kita, senantiasa agar supaya fisik kita menjadi kuat dan kita termasuk muslim yang gaul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjadi muslim yang gaul itu adalah mujahadatul linafsihi, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Hadirin, ketika kita melihat dalam keseharian kita orang-orang yang berbuat keji dan mungkar, yang hanya mengedepankan hawa nafsunya daripada menahan dirinya dari hawa nafsu, ini adalah pelajaran yang besar bagi kita agar kita senantiasa menjaga diri. Dalam bulan suci Ramadan ini sudah barang tentu
kita juga menahan hawa nafsu kita. Dan ini menjadi satu modal besar kita ke depan agar kita bisa menahan hawa nafsu kita. Rasulullah SAW juga mengajarkan banyak hal tentang menahan hawa nafsu ini, salah satunya dengan berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat yang keenam agar kita tergolong menjadi muslim yang gaul adalah muslim yang pandai menjaga waktu. Maka ketika kita dalam keseharian kita tidak teratur waktu hidup kita, maka semuanya akan ambiar, semuanya akan buyar. Maka ketika kita bangun pagi sudah kesiangan tidak dapat subuhnya, maka semua harian kita akan menjadi lebih buruk lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang memiliki kegaulan dalam hidupnya atau muslim yang gaul ialah orang yang pandai menjaga waktu. Karena ada pepatah Arab mengatakan al-waktu kasaif, waktu itu laksana pedang. Kenapa seperti itu? Ketika kita tidak dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan ditebas oleh waktu itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, sifat yang harus dimiliki seorang muslim yang gaul adalah nafi'an li khairihi, atau bermanfaat bagi orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim yang gaul adalah muslim yang menyenangkan. Sudah barang tentu banyak teman seperti yang kita utarakan di awal. Orang gaul adalah orang yang banyak temannya, tentu dengan relasi yang sangat luas. Kenapa bisa demikian? Karena orang gaul atau muslim yang gaul adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita hadir di tengah-tengah orang lain merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa mendapatkan banyak manfaat. Itu adalah ciri-ciri muslim gaul yang sangat baik. Apabila kita hadir di tengah-tengah orang lain, namun orang lain merasa terusik, orang lain merasa terganggu, berarti ada yang salah pada diri kita dan harus kita perbaiki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk itu marilah kita sama-sama mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi, untuk senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Ada yang mengatakan, kenapa kau mau untuk dimanfaatkan oleh orang lain? Kau sangat bodoh karena kau dimanfaatkan oleh orang lain. Namun kita harus lihat konteksnya. Ketika itu berkaitan dengan kebaikan, tentu saja itu menjadikan ladang pahala bagi kita dan kita dapat menolong orang lain. Namun dalam satu sisi ketika kita berbuat kebaikan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk, ini tentu saja sebuah hal dan sebuah kebodohan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi seorang muslim yang gaul, hendaknya kita menjaga hubungan kita dengan orang-orang lain. Bukan hanya saja kita merusak fasilitas orang, itu bukan merupakan muslim yang baik. Banyak kita lihat pengertian-pengertian gaul atau mungkin menjadi pribadi yang milenial kalau sekarang dikatakan, atau yang sangat menyenangkan, tetapi banyak perbuatan-perbuatan buruk yang juga dilakukan oleh orang-orang yang dicap sebagai orang-orang yang gaul ini. Maka kita sebagai muslim hendaklah memiliki 7 sifat ini tadi agar kita tergolong menjadi muslim yang sangat baik atau muslim yang gaul seperti yang kita harapkan. Muslim yang gaul berguna di bumi Allah ini dan juga berguna di akhirat. Apa-apa saja tadi? Yang pertama adalah salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Karena akidah yang bersih, seorang muslim yang gaul tidak akan pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Kemudian ibadah yang baik atau ibadah yang memiliki dasar. Muslim yang gaul tidak akan pernah berprinsip kepada prinsip-prinsip setan ataupun prinsip-prinsip yang berkiblat kepada hawa nafsu. Maka seorang muslim yang gaul akan berkiblat, akan melihat prinsipnya berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah,
barang tentu ketika kita juga menjaga fisik kita agar supaya bugar, agar supaya kuat, itu juga merupakan sifat dari orang atau mukmin yang gaul tadi. Kemudian ada juga akhlak yang kokoh. Dengan akhlak yang kokoh, dengan akhlak yang baik, sudah barang tentu muslim ini adalah muslim yang sangat disayangi dan disenangi oleh teman-temannya. Kemudian ada juga yang dapat menjaga hawa nafsunya, yang mengendalikan hawa nafsunya. Ini juga sebagai salah satu sifat di antara 7 sifat yang sudah kita paparkan tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita sudah menjadi manusia yang gaul atau insan yang gaul, tentunya kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Dengan sifat-sifat yang kita paparkan tadi, insya Allah kita menjadi muslim yang gaul, yang tentunya menyenangkan di tengah-tengah masyarakat. Menjadi muslim yang gaul tidak salah. Menjadi muslim yang gaul tetapi tidak dengan ketentuan-ketentuan dalam agama, inilah merupakan satu kesalahan yang besar bagi kita. Maka untuk itu rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah membaca buku, rajin-rajinlah mencari tahu bagaimana ke depannya hidup kita. Jangan mau-mau saja kita mengikuti tren-tren yang sudah ada tanpa kita riset terlebih dahulu. Maka ini pentingnya ketika kita menemukan hal-hal yang baru, kita lihat apabila hal tersebut lebih banyak menjerumus kepada kemaksiatan, ketika kita harus meninggalkannya namun tidak bisa meninggalkannya karena itu ada pada diri kita atau melekat pada kehidupan kita, maka kita harus membarenginya dengan kebaikan-kebaikan. Sebagai contoh kecil, ketika kita membuka handphone kita, tanpa kita sadari, kita membuka kajian-kajian Islami di handphone kita. Namun apa yang terjadi ketika itu masuk iklan? Iklan yang berbau pornografi mungkin, atau mungkin berbau kekerasan. Ini mungkin bisa kita langsung kita skip, atau mungkin langsung kita hindari. Atau mungkin ketika kita membuka aplikasi yang sedang marak saat ini, seperti TikTok, kita melihat banyak sekali di dalamnya, melihat wanita-wanita bergoyang-goyang, berjoget-joget, berpakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Mungkin karena hal ini sudah berdekatan dengan hidup kita, kita bisa membarenginya dengan melihat kajian-kajian atau keilmuan-keilmuan, baik itu tentang agama, baik itu tentang hukum-hukum, baik itu tentang pertanian, baik itu tentang tata negara dan sebagainya. Itu sangat penting kita cari dan kita ikuti agar menjadi seorang muslim yang gaul, yang tentunya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, yang berujung kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan ini dapat kita jadikan sebagai upaya kita menjadikan diri sebagai muslim yang gaul, muslim yang tidak ketinggalan zaman, muslim yang tidak ketinggalan informasi, muslim yang terus-terusan berkecimpung dalam keilmuan, muslim yang haus akan ilmu, muslim yang haus akan wawasan keislaman yang luas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang baik adalah muslim yang tetap menjaga norma-norma dalam kehidupannya. Kegiatan anarkis atau kekerasan dalam hidup itu bukan mencerminkan seorang yang gaul. Muslim yang berpakaian ketat atau laki-laki yang memakai tindik atau mungkin memakai anting, itu bukan merupakan seorang muslim yang gaul. Namun muslim yang gaul sudah kita paparkan memiliki 7 sifat, dan ketika 7 sifat ini ada pada diri kita, insya Allah kita adalah muslim yang gaul, yang bisa menjadi kebaikan di dunia ini maupun di akhirat. Insya Allah menjadi muslim yang gaul. Hadirin cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai penutup pada kajian kali ini bahwa menjadi seorang muslim yang gaul adalah perbuatan yang sangat baik dan bukan hal yang salah. Untuk itu kita senantiasa belajar terus dan terus belajar bagaimana menjadi mukmin yang gaul, yang baik, yang soleh, yang solehah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita
dan mengajarkan kita. Banyak akan kita temui ketika kita belajar, ketika dalam diri kita ada keinginan ingin belajar, Allah akan beri kemudahan. Rasulnya juga akan menuntun kita agar menjadi yang lebih baik. Dengan kita melihat banyaknya hadis-hadis Rasulullah atau sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah agar menjadi seorang muslim yang berkepribadian baik, yang memiliki prinsip yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ingat, jangan mengikuti prinsip-prinsip yang tidak benar dengan Islam, yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tapi belajarlah mencari prinsip hidup yang baik, yang lurus, yang sesuai ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Alim Subhana Sution SPD, alumni Darul Ulum Asahan, mengajak kita semua untuk menjadi muslim yang gaul, muslim yang tidak suka kekerasan, muslim yang sangat menyenangkan, namun bukan muslim yang suka menyakiti hati orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin sekalian, Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Asahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.